mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Di sini saya bertugas untuk pada mata kuliah Psikologi Bisnis yang bertemakan yaitu implementasi gaya, aktivitas dan keterampilan kepemimpinan yang berlokasi di Polsek Tempuran. Karena pada tugas kali ini itu harus memberikan contoh studi kasus yang nyata. Jadi untuk kepemimpinan sendiri sudah lebih khas pada Polsek Tempuran sendiri, tempat saya magang. Lalu lanjut saja. Jadi dalam organisasi atau kelompok sendiri itu sangat membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk berperan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, para pemimpin sudah pasti pada sebuah organisasi dapat berperan sebagai penentu arah bagi sumber daya manusia. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin itu tidak lekat jauh dari suatu hal, yaitu arahan, aturan, organisir, pengarahan, dan terkait dalam hal tersebut yang mana bertujuan untuk mencapai kesuksesan bersama, dan entah dalam itu suatu proyek, suatu kegiatan rutin atau kegiatan non rutin, apalagi dari segi pengawasan, keamanan gitu kan. Nah, setiap pimpinan di lingkungan organisasi kerja itu selalu memerlukan jumlah, yaitu sejumlah anggota yang sebagai pembantunya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi volume dan beban unit masing-masing. Nah, seperti yang tadi saya bilang, seperti itu. Lalu pimpinan perlu melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap anggota di lingkungannya. Nah, yang seperti kita tahu, gaya kepemimpinan, aktivitas kepemimpinan, lalu tampilan kepemimpinan itu menjadi suatu keterikatan satu sama lain. Jadi yang mana itu suatu cara yang digunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi maksud dari itu terkait hal tersebut, yaitu kan tadi seperti saya sebut sebelumnya gitu kan, bahwa pemimpin itu harus dari gaya, banyak gaya dari seorang pemimpin, stylenya gitu kan, lalu aktivitasnya sendiri pasti gitu kan, karena kalau tidak ada aktivitas sendiri mau jadi apa mereka gitu kan. Kalau soal pemimpin sendiri gitu kan harus bisa memiliki keterampilan pula gitu kan, karena dari ketiga gaya aktivitas sama keterampilan itu memungkinkan bahwa pemimpin mempunyai karakteristik sendiri tersendiri, lalu mempunyai identitas tersendiri, image sendiri pula gitu kan, yang menjadi pedoman dan diikuti oleh masyarakat besar gitu, atau anggota sekalipun. Nah, lalu ada beberapa gaya kepemimpinan yang saya sematkan di sini. Ada beberapa, yaitu ada gaya otoriter dan gaya demokrasi. Nah, yang anggota Polsek Tempuran atau pimpinan Polsek Tempuran sendiri itu lebih terhadap gaya demokrasi. Kenapa gaya demokrasi? Karena gaya tersebut dikenal sebagai gaya yang sebagai gaya partisipatif gitu kan. Ini berasumsi bahwa para anggota organisasi yang ambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai sesuatu akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Nah, contoh dari studi kasus dari gaya kepemimpinan tersebut dalam kinerja anggota Polri sendiri, terutama Polsek Tempuran, sudah menjadi tanggung jawab mereka atas tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal tersebut, saya memiliki pembahasan dari studi kasus yang terjadi pada magang saya yang sesuai dengan
judul artikel di atas, judul presentasi yang terkait dengan artikel di atas itu. Nah, kepemimpinan di Polsek Gempuran sendiri merupakan kepemimpinan yang demokratis. Why? Mengapa? Gitu kan? Karena setiap keputusan entah itu dari kepala atau pimpinan dan para anggota sendiri akan dijadikan suatu kajian ke depannya. Bagaimana kinerja para anggota dapat diperbaiki, ditingkatkan, lalu menjadi salah satu kunci tolak ukur kebersamaan, partisipasi, dan juga inisiatif. Faktanya sendiri, kepala dan anggota Polsek Tempura selalu mengadakan yang namanya ANEF, yaitu analisis dan evaluasi. Dengan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, untuk ANEF sendiri selalu dilakukan 1 kali 2 minggu dengan arahan informasi terbaru atau informasi setempat dari ulasan selama aktivitas anggota tersebut atau dari pimpinan Polres Karawang. Jadi untuk terkait selama sekarang ini pandemi COVID-19 ini, uh, selalu ada ANEF yang mengkaitkan bahwa kinerja Polsek bagaimana gitu kan, apakah ada arahan baru dari pimpinan Polres Karawang, kurang lebih seperti itu. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.